Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau memaparkan tentang penyakit spondyloartritis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Haifal Gita Agustin NIM 044 akan memaparkan definisi dan prevalensinya. Spondyloartritis merupakan kelompok penyakit reumatik autoimun yang saat ini semakin sering ditemui dalam praktik sehari-hari, sehingga praktisi kesehatan perlu lebih waspada. Secara global, prevalensi spondyloartritis adalah 0,5-2% dari populasi. Prevalensi spondyloartritis di masing-masing benua bervariasi, seperti di Asia Tenggara sebanyak 0,20%, di Kutub Utara 1,61%, di Amerika sebesar 1,35%, di Eropa sebesar 0,54% penduduk, dan di Asia Selatan sebanyak 0,22%. Etiologi spondyloartritis. Yang pertama, faktor genetik. Adanya gen HLA-B27 yang terkait dengan respon imun. Terdapat banyak varian genetik lain yang juga meningkatkan risiko, meskipun tidak ada gen tunggal yang menentukan perkembangan penyakit. Yang kedua, faktor infeksi. Artritis reaktif berkembang setelah infeksi saluran kemih atau diare infeksius yang disebabkan oleh bakteri tertentu. Pada ankylosing spondylitis dan bentuk lain spondyloartritis, bakteri juga berperan meskipun tanpa infeksi. Penyakit inflamasi usus, penyakit Crohn dan kolitis ulseratif dapat berhubungan dengan timbulnya spondyloartritis, menunjukkan adanya mekanisme patogenesis yang tumpang tindih. Halo, saya Elida Dastania Maharani dengan NIM 24000230046. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang faktor risiko spondyloartritis. Berikut faktor spondyloartritis yaitu yang pertama, genetik. Contoh dari genetik itu positif HLA-B27 yang memiliki riwayat keluarga dengan spondyloartritis. Yang kedua yaitu infeksi. Riwayat infeksi saluran kemih atau gastrointestinal diare yang dipicu oleh bakteri tertentu. Yang ketiga yaitu ada penyakit penyerta. Contoh dari penyakit penyerta itu yang merupakan mengidap penyakit radang usus meningkatkan risiko spondyloartritis. Halo, perkenalkan nama saya Farihat Labro dengan NIM 24000230049 akan memaparkan tentang gejala dari spondyloartritis. Gejala spondyloartritis bervariasi antara pasien, tetapi termasuk dari sakit pinggang yang sudah berlangsung lama, kekakuan punggung, sakit punggung dan kekakuan biasanya lebih buruk di malam hari dan membaik dengan olahraga, lalu kelelahan, pembekakan sendi yang menyakitkan, penampakan jari tangan atau kaki seperti sosis, lalu sakit tumit, lalu perubahan kulit dan kuku akibat psoriasis, episode peradangan mata atau uveitis. Baik, yang selanjutnya ada pencegahan dari penyakit ini. Yang pertama itu tidak merokok. Kemudian membatasi konsumsi dari alkohol. Lalu ada aktif bergerak dan olahraga rutin, makan makanan bergizi seimbang, dan mempertahankan berat badan ideal agar tidak terjadi obesitas yang dapat memberikan beban lebih pada sendi dan tulang. Mekanisme patogenesis. Spondyloartritis merupakan kelompok penyakit inflamasi kronis yang melibatkan aktivasi sistem imun, terutama di area antesis atau tempat pelekatan tendon atau ligamen ke tulang. Patogenesisnya melibatkan genetik HLA-B27 berperan dalam penyajian antigen dan aktivasi respon imun abnormal. Disbiosis usus, ketidakseimbangan mikrobiota memicu inflamasi sistemik. Aksi sitokin proinflamasi terutama IL-23, IL-17, dan TNF-alfa yang mengaktifasi sel TH17 dan ILC3. Inflamasi kronis dan osteoproliferasi menyebabkan kerusakan sendi dan pembentukan tulang baru atau ankilosis, khususnya di tulang belakang. Perkenalkan, nama saya Anissa Intandari dengan NIM 045. Selanjutnya ada pengobatan. Untuk pengobatannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan secara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk pengobatan farmakologi, yang pertama ada obat antiinflamasi non-steroid, yang kedua ada obat antirematik pengubah penyakit seperti methotrexate,
atau sulfasalazin. Yang ketiga ada obat biologis. Obat biologis adalah obat lini kedua yang digunakan untuk pasien dengan peradangan di tulang belakang seperti inhibitor TNF, inhibitor IL-17A, dan obat biologis lainnya juga digunakan untuk mengobati spondyloartritis perifer. Upaya pengembangan obat di bidang lini masih berlanjut. Selanjutnya ada pengobatan secara non-farmakologi dengan cara terapi fisik. Terapi fisik merupakan bagian penting dari pengelolaan penyakit tulang belakang jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.